Selamat hari Minggu. Wah, sudah lama kita nggak berjumpa, saling kelihatan, bisa pegang satu sama lain. Jadi, hari ini kita akan ikutin kebaktian di online. Ya, siap-siap ya kalian ya. Untuk adik-adik yang kelas tanggung, halo. Remaja, halo. Dan remaja, kita akan ikuti ibadah secara online. Tanggal 19 Juli 2020. Ya, untuk memasuki kebaktian ini kita mari bernyanyi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Pasti bisa semua ya. Semua ikut berdendang ya bersama kakak. Yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulangin lagi yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Wah, gimana? Udah semangat semua? Saatnya kita satukan hati, kita berdoa, minta supaya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, menyatukan kita di setiap rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu kelas tanggung, kelas pra-remaja dan kelas remaja. Kami masing-masing mengikuti ibadah ini. Ya Bapa, Engkau dengan Roh Kudus, tolong anak-anak yang mendengarkan dan menonton ibadah ini. Bekerjalah melalui mereka masing-masing. Engkaulah yang memegang mereka, mempersatukan kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini, memuji Engkau, dan selalu menyembah kepadamu saja. Hadirlah ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya Engkau yang kami muliakan, karena kami datang kepadamu dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang
Kakak masih ngajak kita bernyanyi sebelum kita dengarkan firman loh. Kita bernyanyi Allah itu baik, ya kan? Semua udah merasakan kebaikan Allah kan? Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, semua kita pasti merasakan kasih Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Walaupun kita belum bisa berkumpul bersama-sama mengikuti persekutuan di gereja. Yuk, siapkan alat tulis kalian, Alkitab kalian. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Nande Beatrice. Wah, tema remaja hari ini perangi kejahatan. Kita siapkan diri kita ya supaya mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan bernyanyi bagaikan bejana. Oke? Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa,
Engkau tahu kami semua sudah mempersiapkan diri kami dalam mengikuti ibadah ini. Kami akan bersama-sama melalui online ini membaca sebagian daripada firman-Mu, sebagian daripada isi kitab suci. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kami, Kakak Nande Beatrice. Bekerjalah melalui dia, supaya apa yang disampaikannya nanti bisa kami pahami, bisa berbuah di dalam tingkah laku kami, cara berpikir kami. Biarkanlah kami bisa menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Salam ketemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Alkitab kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kembali kami ucapkan pada pagi hari ini Tuhan, karena kami masih merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami pada minggu pagi ini Bapa. Tuhan, kami ingin membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan juga yang memberkati kami di dalam setiap kekurangan kami. Tuhan yang melengkapi, dan Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang sudah kami lakukan, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman ini boleh kami sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi adik-adik kami. Kami datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang menjadi khotbah kita, baik di dalam kebaktian anak tanggung, anak pra-remaja dan remaja, diambil daripada kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Adik-adik boleh melihat Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita mulai membacanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi khotbah kita. Tetapi pada saat ini kita juga akan membaca firman Tuhan yang menjadi bacaan anak remaja pada minggu ini, yang diambil daripada kitab Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi bacaan remaja. Adik-adik, tema yang disampaikan kepada kita pada hari ini adalah untuk anak tanggung adalah tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan. Untuk anak pra-remaja dan remaja adalah perangi kejahatan. Ya,
Adik-adik, hari ini kita melihat firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita dan bacaan remaja. Kita melihat di sana bahwa Tuhan begitu marah kepada manusia, kepada ciptaannya. Kenapa Tuhan marah melihat ciptaannya? Karena ciptaannya itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, apakah Tuhan marah kepada manusia itu karena Tuhan benci? Tentunya tidak, adik-adik. Tetapi Tuhan ingin melalui teguran, melalui hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu, membuat manusia itu, Tuhan ingin manusia itu mau bertobat, berubah menjadi baik. Kalau kakak tanya adik-adik pasti pernah marah. Orang tua adik-adik pernah marah kepada adik-adik. Kenapa adik-adik marah? Kenapa orang tua marah? Tentunya karena apa yang ada terjadi di dalam hidup kalian tidak seperti apa yang kalian inginkan. Demikian juga dengan orang tua marah. Tentunya adik-adik berbuat sesuatu yang tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pun sama seperti itu. Tuhan juga ingin supaya manusia itu mau berubah. Untuk itulah Tuhan melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada manusia untuk boleh bertobat di dalam kehidupannya. Adik-adik, kalau kita lihat di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, bisa kita lihat dari kehidupan anak-anak tanggung. Kehidupan anak tanggung, apa sih yang dilakukan kejahatan itu? Ya mungkin saja ada hal kejahatan yang dilakukan oleh adik-adik atau oleh anak-anak tanggung yang lain, mungkin adalah berbohong. Mungkin ada yang mau mencuri. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang atau kejahatan-kejahatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau kejahatan di dalam kehidupan anak-anak remaja Kristen atau kehidupan remaja pada saat ini, kita bisa melihat bahwa adanya geng motor, adanya anak-anak yang mulai merokok, ada anak-anak yang tawuran, atau anak-anak yang main game online tidak kenal waktu. Ya, kakak yakin adik-adik anak remaja-remaja pasti ada yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Mungkin saja kalau tawuran tidak, kalau berantem tidak, kalau geng motor tidak. Tapi bermain game online tidak kenal waktu. Kakak tahu pasti adik-adik remaja-remaja pasti ada yang melakukan hal tersebut. Atau ada anak-anak perempuan yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kenal waktu. Misalnya main gadget terlalu lama, lupa untuk belajar, lupa untuk menolong orang tua setiap hari. Itulah adalah hal-hal kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dan mungkin saja oleh anak-anak KAKR GBKP Runggun Bekasi. Adik-adik, kalau kita ditanya, sebenarnya kalau hati manusia itu, ketika manusia itu melakukan kejahatan, sebenarnya hatinya itu, kalau bisa kita lihat gambar ini, mungkin adik-adik sering sekali melihat gambar ini disampaikan bagi kita. Di dalam hati manusia itu, ketika dia melakukan kejahatan, tentunya di sana ada burung merak sebagai lambang kecongkakan. Ada kambing sebagai lambang keras kepala. Ada babi sebagai lambang hawa nafsu atau serakah. Kura-kura malas, harimau marah, ular berbohong, serigala mencuri. Inilah yang memenuhi hati manusia, hati anak-anak Tuhan juga ketika mereka melakukan kejahatan. Adik-adik, kalau ini yang menguasai hati kita, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita tidak merasakan hal ini, tetapi dengan ini ada di dalam hati kita, mungkin itu berdampak bagi sekitar kita. Misalnya, kalau ada burung merak, kita menjadi anak yang congkak, kita menyepelekan teman kita, membuat teman kita sakit hati. Atau kalau kita tidak mau menolong orang tua kita berarti malas. Berarti kita seperti kura-kura. Siapa yang sedih? Tentunya adik-adik adalah orang tua kita semua.
Adik-adik, ini bisa kita keluarkan dari hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak gampang kita melakukannya. Mungkin kalau kita bilang, gampang Kak, aku nanti mau berdoa, aku dalam nama Yesus, aku usir semuanya. Berbicara memang gampang. Tetapi untuk mengeluarkan ini dari hati kita, adik-adik banyak harus melakukan hal-hal yang baik di dalam diri adik-adik. Untuk boleh mengeluarkan semua sifat-sifat yang tidak baik ini, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik harus mau membaca firman Tuhan, membuka Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidupnya. Baik melalui perkataan, melalui di sini dilambangkan dengan mulut. Adik-adik harus selalu berbicara yang baik dan benar. Harus melihat hal-hal yang positif, tidak memandang orang rendah dengan matanya. Dan di sini kita juga harus mau bersekutu bersama-sama orang yang seiman dengan kita. Kalau yang bintang ini adik-adik adalah suara Tuhan, suara malaikat Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Hal ini adik-adik, kalau kita terus berusaha setiap hari dan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, kita mampu mengusir semua kejahatan-kejahatan dari dalam hati kita. Kita akan berubah menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita pada hari ini, tidak melakukan kejahatan dan memerangi kejahatan. Mari adik-adik, ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa harus kita lakukan? Supaya kita boleh menjadi pemenang, berbuat baik senantiasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, dengan kita mampu memerangi kejahatan, tidak melakukan kejahatan di dalam diri kita, membuat kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh semua orang. Tidak hanya orang yang ada di sekitar kita, tapi semua orang yang melihat kita akan bersuka cita dan akan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya karena melihat tingkah laku kita. Adik-adik dan kakak akan kita berusaha berdoa bersama-sama selalu supaya kita benar-benar mulai hari ini dan seterusnya kita boleh hidup berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pesan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan mari bertobat. Bertobatlah adik-adik. Kalau masih ada di antara adik-adik selama ini yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sudah kakak tunjukkan dari lambang-lambang hewan yang kakak tunjukkan di dalam hati itu, mari kita bersihkan semuanya. Kakak dan adik-adik semuanya, kita bersama-sama saling menopang di dalam doa kita supaya kita boleh diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, Tuhan tidak akan marah lagi adik-adik. Tuhan tidak akan menyesal menciptakan manusia itu, tetapi dengan mau merubah diri, dengan mau bertobat, kita akan menyenangkan hati Tuhan dan termulia nama Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik sekalian, dan kita berdoa Tuhan Yesus yang akan memberkati supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembali kami ucapkan pada saat ini Tuhan, karena kami masih merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh membaca firman Tuhan dan boleh mendengarkan perenungan yang menjadi perenungan kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan tugas bagi adik-adik kami untuk mereka tidak melakukan
kejahatan dan mau memerangi kejahatan. Tuhan, kami tahu untuk boleh memerangi kejahatan tidak suatu hal yang gampang kami lakukan. Tapi kami tahu Tuhan, kalau Roh Kudus Tuhan yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kami akan mampu untuk menjadi pelaku firman. Dan kami akan boleh bertobat di dalam hidup kami. Sehingga dari kehidupan adik-adik KAKR kami hanya nama Tuhan yang termulia. Dan adik-adik kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan keluarga, menyenangkan teman-temannya, dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Tuhan, kami sudah selesai berkata-kata karena firman Tuhan bagi adik-adik kami, tapi kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hati dan pikiran adik-adik kami, sehingga firman Tuhan yang sudah ditabur tidak pernah berlalu begitu saja, tapi boleh tumbuh dengan subur di dalam hati dan pikiran adik-adik dan berbuah untuk kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kakak akan menyerahkan kembali kepada kakak Sri Depari untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak akan sampaikan kepada adik-adik yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Adik-adik mungkin boleh menghafalkan nanti di rumah, mulai dari anak tanggung sampai pra-remaja-remaja, diambil daripada kitab Roma 6 ayat 23 yang bunyinya demikian. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Silakan Kak Sri. Wah, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Yang dibawakan oleh Kakak Nende Beatrice. Pegang firman itu dan ingat-ingat, cerna dalam hati supaya bisa berbuah. Nah, kita bernyanyi supaya mendukung firman Tuhan hari ini. Kita akan bernyanyi, majulah Laskar Kristus. Bisa semua ya? Yang nggak bisa juga ikut aja. Maunya berdendang. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kita ulangi lagi. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri ada di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Semangat ya. Kita harus melawan kuasa gelap. Kita tidak sendiri karena dibantu oleh Roh Kudus, dibantu oleh Yesus. Sekarang siapkan persembahan kita, ucapan syukur kita. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Oke.
hatimu. Wah, sudah selesai ibadah kita. Jadi kita akan membawakan doa syafaat. Kakak akan membawakan dari sini, adik-adik juga berbicara dalam hati ya. Bawakan apa yang ingin kita sampaikan kepada Bapa kita yang di sorga. Kita siapkan hati, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami guru-guru sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menggerakkan anak-anak, semua yang mendengarkan YouTube ini, supaya mereka makin mengenal Engkau, makin mengerti kehendak-Mu. Biarkan firman itu menjadi tumbuh di dalam hati mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk guru kami Nande Beatrice. Biarkanlah Engkau tetap memberikan dia sukacita, kesehatan, dan Engkau juga berikan berkat untuk keluarganya. Biarkan dia juga berbahagia senantiasa melayani Engkau. Ya Bapa, kami sudah akan menutup kebaktian kami. Sebelumnya kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tolong pemerintahan kami, kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan, baik dari tingkat tertinggi maupun yang terendah dalam situasi negara kami dan dunia saat ini. Kiranya mereka memerintah menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan biarkan seluruh rakyat Indonesia merasakan kesejahteraannya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Kau dengarkan doa kami yang kurang sempurna ini disempurnakan oleh Roh Kudus. Kami datang kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa. Kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik.